Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Asifa Julinanda di podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering viral di TikTok maupun di X, yaitu bed rotting. Fenomena ini menggambarkan kebiasaan rebahan seharian di kasur, katanya sih buat healing atau me time. Nah, langsung aja kita kulik bersama psikiater yang juga aktif mengamati tren psikologi di era digital. Selamat datang Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Ya, selamat datang kembali, Dr. Ya, Siva. gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Iya dokter, terima kasih atas kehadirannya hari ini Ya. dokter. Nah dokter, ini kan materi yang sangat menarik. Langsung saja ya dokter kita membahas pertanyaan pertama nih dok. Ya. Nah dokter, langsung aja nih dok. Istilah bed rotting ya dokter. Ini kan sangat viral di mana-mana ya dokter, terutama di media sosial atau digital dokter. Bisa jelaskan ya dokter, apa sih sebenarnya bed rotting ini? Apakah ini sebenarnya fenomena baru atau istilah baru dari kebiasaan lama? Oke, kalau bed routing ini memang dari segi pengertian sebenarnya harus kita pahami dulu ya. Lebih mengarah suatu fenomena dari ya seseorang yang mungkin menghabiskan waktunya berlama-lama mungkin sampai berhari-hari, tapi dengan konteks memang tanpa ada tujuan, tidak ada produktivitas ya. Artinya ya hanya berbaring-baring, menghabiskan waktu Di tempat di tidur ya tempat dokter. tidur, betul. Itu dia. Tanpa ada produktivitas. Tanpa Jadi produktivitas. lengket aja gitu ya Iya, dokter di tempat tidur. iya betul. Nah, kenapa sih dokter istilah ini saat ini menjadi populer terutama di kalangan Gen Z? Apakah ini bentuk perlawanan terhadap produktivitas ekstrim dokter? Mungkin lebih ke apa ya, merefleksikan diri kali ya, atau pengalihan ya, dari dunia luar sehingga mereka berpikir kita ini butuh me time gitu ya. Jadi sehingga mereka mengalihkan tuh lebih ke kalau mungkin bahasa sekarang tuh bahasanya kaum mageran gitu ya. Sehingga jadi lebih milih untuk di tempat tidur. Walaupun ya nggak tahu ngapain, pokoknya ya rebahan aja gitu ya. Gitu. Oh gitu dokter. Mm-mm. Nah kalau me time ini sendiri tentunya kan semua orang butuh me time tadi ya dok. Mm-mm, betul. Nah kapan kita katakan ini benar-benar me time yang sehat? Nah kapan juga kita harus mulai waspada nih? Ya, apakah ini bed rotting yang bisa membahayakan secara mental juga dokter? Oke. Kalau yang mungkin dari segi positifnya ya kita tahu tubuh kita punya alarm ya. Ketika mengatakan untuk atau kecapean, kita lakukan istirahat ya. Mungkin bisa kita lakukan tadi bed routing ya. Tanpa tadi kan kita awal bilang tanpa tujuan, tanpa produktivitas. Tapi ada waktunya. Tidak sampai berhari-hari, kan begitu ya. Nah, itu segi positifnya. Dia paham akan dirinya, wah diri saya capek nih gitu ya. Jadi sehingga dia ambillah waktu itu. Nah, kalau yang segi negatifnya, ketika dia lakukan bed routing, ya, tapi memakan waktu yang berlama-lama, sehingga menimbulkan yang efek samping atau segi negatifnya itu ya sampai menarik diri, Tidak mungkin mau bersosialisasi tidak ya mau dokter. bersosialisasi, sedih mungkin ya, sampai berpikir yang tidak kita inginkan, sampai mungkin ya itu tadi mungkin atau melukai diri gitu. Itu efek-efek atau dampaknya yang negatif. Ada kaitannya nggak sih dok bed rotting ini dengan gangguan mood ataupun gangguan kecemasan? Iya, efek negatifnya iya ada. Sehingga itu tadi saya bilang, kalau memperburuk timbullah yang gangguan mood, kemudian tadi bisa kecemasan juga ya, kemudian depresi, begitu. Jadi ada alarmnya ya Betul, dokter ketika betul. bed rotting ini menjadi dampak buruk untuk kita. Nah, kapan kita harus benar-benar mencari bantuan? Atau kan sebenarnya secara personal kita nggak bisa memahaminya ya. Orang yang terpapar bed rotting ini mungkin tidak paham dengan keadaannya. Nah, kalau orang sekitarnya kapan kita bisa tahu kalau teman kita ini atau keluarga kita ini sedang bed rotting? Nah, dan kapan kita bisa bawa ke eh, mencari pertolongannya dokter? Ya, kalau dari segi orang sekitar memandang kita atau dari orang yang melakukan bed routing yang dipandang orang sekitar sekarang kan gitu. Orang yang melakukan bed rotting dipandang orang sekitar Oke. dokter. Nah, jadi kita sendiri mungkin yang melakukan bed routing itu kan
kita paham akan kapasitas diri kita tentunya ya. Dan kita memahami kalau ini terlalu berlarut, efek negatif lah yang akan terjadi. Jadi untuk langkah awal seharusnya kita mungkin bisa konsultasi ke orang yang lebih profesional tentunya. Kemudian bisa melakukan hal-hal yang positif, ya kemungkinan kemudian kita kan punya hobi. Biasanya seorang tuh punya hobi. Mungkin ada yang bilang saya nggak punya hobi dok. Kalau orang nggak punya hobi lebih rentan sebenarnya kan untuk hal-hal seperti itu. Karena dia bingung ya. Nah makanya kalau dia punya hobi, lakukan hobinya. Nah, yang paling penting adalah detox digital gitu. Oke, dokter. Nah, karena kan ya mungkin sebagian besar orang lakukan routing tuh scroll platform media sosial apa ya kan, kemudian ya nonton, mungkin bahkan ya nggak ngapa-ngapain. Sebaiknya tuh harusnya harus detox digital tuh bagus gitu kan. Dia stop ya udah dia memang benar-benar untuk jauh dari yang namanya aktivitas yang membuat tekanan terlalu yang dia rasa tekanan terlalu tinggi, dia istirahatkan lah. Istirahatkan ya dokter. Benar. Nah, kapan dokter kita benar-benar harus mencari pertolongan dokter terkait bed routing ini? Karena kan ada me time juga. Betul. Kalau kita butuh bantuan tuh kita sadari diri kita sudah mengarah itu tadi, menarik diri ya. Terjadi saya bilang tadi, kayak saya sedih-sedih ya. Nah itu tuh, kok ada cemas tanpa sebab. Bahkan itu saya mau self harm. Nah itu, kalau udah mulai timbul hal-hal yang seperti itu, kemudian tadi isolasi sosial juga ya tadi kan, nah itu sudah bisa tanda-tanda untuk mencari bantuan, betul. Nah, ada nggak tips dokter supaya terhindar dari bed routing itu? Ya, kalau tipsnya adalah yang pertama tadi saya sudah sampaikan. Pertama memahami diri kita, kapasitas diri kita. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, rutinlah melakukan relaksasi, ya. Kemudian jalani hobi semaksimal mungkin, apapun itu. Hobi juga nggak dibatasi kan. Mungkin hal yang dari sederhana pun bisa. Yang penting membuat diri kita bahagia tentunya. Gitu. Nah, berarti kita harus menghindari sifat-sifat kaum mageran ini Kaum ya dokter. mageran, betul. Nah, kalau terkait self care dokter, sebenarnya kan me time itu mungkin termasuk self care ya dokter. Betul. Nah, sebatas apa yang kita rasa masih dalam batas normal dokter? Kalau self care ini memang dia lebih ke apa ya, untuk dirinya benar ya kan. Kalau dari pengertian kan begitu ya. Dia pahami dirinya kemudian dia berikan istirahat kan untuk dirinya gitu. Sehingga menimbulkan efek positif nantinya setelah dilakukan self care tadi begitu. Tetap harus bisa beraktivitas kembali ya, tidak berlarut-larut udah self care terus lama-lama udah nempel tuh sama tempat tidur gitu ya dokter. Efek negatif kan yang timbul jadinya kan. Terima kasih dokter. Ya, hari sama-sama. ini kita belajar banyak dokter, terutama tentang me time itu seperti apa ya dokter. Jangan sampai me time ini jadi pelarian yang membuat kita makin terpuruk. Rebahan itu mungkin hak semua orang, tapi bangkit juga perlu keberanian ya dokter. Nah, kira-kira dokter kalau ada yang mau berkonsultasi, konsultasinya kemana nih dok? Ya, bisa jumpa dengan saya ataupun berkonsultasi di Klinik Utama Bina Atma di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 122. Oke, langsung ke Klinik Utama Bina Atma ya dokter. Terima kasih dokter. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan jiwa karena tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.